Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang core value berakhlak pada 7 tokoh pejabat publik. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Safira Riza Azahra dari unit kerja Satpel Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, BPTD Wilayah 11 Jawa Timur. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau disingkat sebagai berakhlak. Tokoh publik yang memiliki sikap berorientasi pelayanan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, karena beliau pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti, seperti pada di video ini. Masih kota global, terutama di DKI Jakarta, kayak Complete Street ini jadi salah satu cita-cita dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini maksudnya apa? Berarti jalanan bukan cuma buat pengendara mobil motor saja, tapi bisa juga buat pejalan kaki atau gimana, Pak? Gini, apa alat transportasi yang dimiliki semua orang? Jawabnya kaki. Dulu, transportasi itu diurutkan begini, kendaraan pribadi, kemudian kendaraan nomor 2 adalah kendaraan umum, baru sepeda, terakhir pejalan kaki. Sekarang diubah. Kita bangun nomor 1 apa? Nomor 1 adalah trotoar, pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi, sepeda. Nomor 3 transportasi umum, nomor 4 kendaraan pribadi. Jadi dengan begitu, ketika kita bangun fasilitas di sini, dimulai dengan tempat pejalan kaki. Jakarta sekarang dalam waktu 3 tahun lebih ini, kita membangun lebih dari 250 km trotoar. Baiklah, selanjutnya tokoh publik yang memiliki sikap akuntabel adalah Bapak Dr. Artijo Alkostar SHMH, selaku Hakim Agung Indonesia dari tahun 2000 sampai 2018. Karena beliau memiliki sikap melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dapat dilihat pada video berikut ini. Kalau orang kemudian menuduh atau menganggap menilai Anda hakim yang kaku, hakim yang hanya berlandaskan hukum, hakim yang tidak punya hati nurani, tidak punya peri kemanusiaan, apa komentar Anda? Enggak, justru saya harus lebih banyak memberikan perhatian pada peri kemanusiaan kepada rakyat, bukan kepada koruptor. Kalau koruptor itu harus dihukum. Tidak pernah sama sekali. Ya. Jadi tidak pernah tergoda sama sekali, Pak Artijo? Iya, untuk saya yakin bahwa kalau uang suap itu tidak berkah ya. Selanjutnya, tokoh pejabat publik yang kompeten, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHM MMH selaku Jaksa Agung Republik Indonesia ke-24 karena beliau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Siapapun, adik pun, kakak pun, kalau memang melakukan tindak pidana, ya mohon maaf aja. Oh ya? Ya. Dan itu komit keluarga loh, Mas. Will you do that, Iya. Pak? Oh ya? Ya, keluarga udah komit. Pada waktu saya jadi Jaksa Agung, keluarga kumpul. Kita komit, tidak ada yang memerecokin. Oh ya? Iya. Maaf. Selanjutnya, tokoh pejabat publik yang memiliki sikap harmonis yaitu Bapak Haji Erick Thohir BA MBA selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 karena beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Income atau pendapatan buat negara ataupun untuk kesejahteraan rakyat juga kalah bersaing. Nah ini kan yang kita harus antisipasi. Makanya dari awal saya bilang penting sekali BUMN membentuk tim yang profesional, transparan, ya punya integritas dan juga siap bekerja keras untuk perubahan ini. Selanjutnya, tokoh pejabat publik yang loyal, yaitu Bapak Letnan Jenderal TNI Purna Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo,
selaku Menteri Pertahanan ke-26 karena beliau memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Jadi, satu, beliau ingin jadi presiden. Gue ingin jadi presiden. Dia mau jadi presiden untuk apa? Kan untuk mengabdi. Iya, betul. Untuk berbakti. Untuk apa? Untuk Indonesia kan? Ya. Saya juga begitu. Tujuan sama, mungkin caranya beda lah. Saya juga mau berbakti untuk Indonesia. Nah, kalau sama-sama mau mengabdi untuk Indonesia, kok harus melawan? Setelah selesai ini ya? Ya setelah selesai. Kan lebih baik dua-duanya kerjasama untuk mengabdi, untuk Merah Putih. Selanjutnya tokoh pejabat publik yang adaptif, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA-MBA, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Karena beliau cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Saya bingung kenapa ini bisa nggak efisien seperti ini. Barulah saya mulai ngobrol-ngobrol. Punya ojek langganan kan, saya 3-4 saya ajak ngopi. Saya ajak ngopi di pinggir jalan, habis itu saya mulai interview mereka. Gimana sih hidup Anda gitu? Mikroekonomi seorang ojek itu seperti apa? Baru dari situ saya mulai sadar, wah, ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve gitu. Dan lama-lama saya juga develop trust kepada beberapa ojek langganan saya yang sering saya tes, saya kasih uang buat beli makanan, oh dapet. Yang terakhir, tokoh pejabat publik yang memiliki sikap kolaboratif, yaitu Bapak Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Indonesia ke-37, karena beliau memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oleh sebab itu, beliau mendapatkan penghargaan dari UGM. Universitas Gadjah Mada menganugerahkan gelar doktor kehormatan atau Dr. Honoris Causa kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. UGM menilai Budi Karya telah berkontribusi secara luar biasa terhadap keilmuan serta bangsa dan negara. Ketua Senat Akademik ditandai dengan penyerahan ijazah kepada Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Pemberian anugerah doktor kehormatan kepada Menhub Budi Karya Sumadi berlangsung di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Dalam pemberian anugerah doktor itu, Budi Karya menyampaikan pidato berjudul Merajut Konektivitas Nusantara melalui pembangunan sistem transportasi. Usai berpidato, Rektor UGM Profesor Panut Mulyono menyerahkan ijazah doktor kehormatan kepada Budi Karya, sembari menyampaikan bahwa pemberian anugerah tersebut lantaran Budi Karya berkontribusi secara luar biasa terhadap keilmuan serta bangsa dan negara. Itulah core value yang dimiliki oleh 7 tokoh publik di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.